ya dibilang kisruh, kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu. Itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu, karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Ya, sudah jalani aja, ikutin aja prosesnya gitu. Emang itu, ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya rame, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu, karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa. Saya nggak ada diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Kalau itu mah nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Gary sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasan? Pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih kalau saya. Sudah bukan ketua yayasan lagi, terus itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga ada kontrak lah, live streaming, jadi nggak bisa saya tinggal seperti itu. Tapi sempat diajak juga sama Gary atau Densu? Ya itu tuh. Enggak, memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Emang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan gitu sih. Ini kan Ya kalau emang gimana gini, kalau misalnya emang itu ya, kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Kan dari yang ketika disebutkan, masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian etiket Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya datang ke saya, maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru begitu. Alasan Direspon, tapi saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di full kan kayak di ke NTT, ada heboh lagi katanya kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta begitu kan. Deposit kemarin sudah mau didepositin, dianya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya
cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana. Sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain gitu. Kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Dan yayasan. Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak-pihak lain juga yang mau seperti itu, dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya maunya begitu. iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh jalur lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan nggak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu, bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah, itu aja. Apalagi kan ada orang yang merasa bersyukur mendapatkan bantuan tersebut gitu. Tapi harus sesuai dengan SOP-nya gitu. Itu aja sih. Kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, Bang. Karena memang bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan nggak, misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju maka gugatan itu bagaimana nih statusnya gitu. Itu sih lebih ke sana. Soal postingan rencana Ya lihat nanti aja lah ya, lihat nanti itu. Aku nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi, terus itu pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, ada rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu, saya merasa orang tersebut adalah orang yang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu gitu. nama Teteh kan Lihat saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya yang harus yang paling dirugikan dong gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih? Tuduhannya nggak berdasar. Iya, tuduhannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya kami jujur sangat Ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya.
Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Nih, ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer atau apa, itu nggak ada sama sekali. Berarti Ya, yang isu pas yang sempat jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar ataupun itu bukan ini ya Teh ya. Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Hanya aja semoga semuanya baik-baik aja, emang semuanya baik-baik aja awal mulanya dan berakhir juga baik-baik aja. Dan semoga masalah ini cepat selesai sesuai dengan judulnya Endgame katanya ya. Oke, Makasih. Makasih Teh. Ya.